Terima kasih. Jadi begini, kalau melihat perjalanan saya sebetulnya eh, bukan sesuatu yang luar biasa. Kalau dilihat perjalanan ketika saya menekuni bidang perbankan ini kan sebelumnya sejak tahun 91. Di Bank Swasta Nasional, kemudian 2006 bergabung kepada Bukopin. Saya mencoba menciptakan satu bisnis baru, yaitu priority banking. Pada waktu itu melakukan development, mengembangkan segmen, di mana segmen consumer ini kan dibuat dengan 3 tahapan, dari mass, personal, sampai dengan prioritas. Pada saat itulah berkarir tahap demi tahap, menjadi kepala divisi, menjadi general manager gitu, sampai dengan menjadi direktur pada tahun 2018. Dan alhamdulillah ini adalah satu proses yang menarik pembelajaran bagi saya. Di setiap kesempatan, di setiap waktu, saya belajar bahwa orang penuh antusias, penuh passion, penuh keinginan untuk maju, pasti ada jalannya. Saya teringat pada waktu saya bergabung, saat itu dipanggil Pak Glenn Gilardi, pada Pak Glenn kemudian menanyakan ke saya, Rifan cocoknya buat apa ya? Saya bilang bagaimana kita buat segmen prioritas, segmen priority. Kita buat prioritas banking. Bahkan pada waktu itu penggunaan namanya pun, saya mencoba mencari nama apa sih yang generik. Contoh, kita menggunakan nama prioritas. Kenapa? Karena pada saat itu 2 bank besar sudah nama prioritas. Nggak usah kita melawan sesuatu yang sudah generik. Dan akhirnya benar, pada waktu itu muncul, tidak begitu susah kita mengenalkan Bukopin prioritas. Begitulah berjalan, kemudian di-challenge kembali, bagaimana menumbuhkan prioritas di cabang. Bagaimana kalau Anda memegang salah satu cabang? Oke, saya memimpin salah satu cabang pada waktu itu di Jakarta, karena sebelumnya kan saya hampir lebih dari 12 tahun sebagai kepala cabang juga, di Bank Swasta Nasional juga, hingga saya di Lipo Bank pada waktu itu. Kemudian saya berjalan dengan terus mengejar bahwa tidak ada kata menyerah, tidak ada kata tanpa prestasi. Jadi kenapa saya menyebut tadi perjalanan ini biasa? Karena feel-nya supaya nggak jadi beban. Tetapi passion, energi itu perlu. Dan itulah kemudian semangat menjadi pemenang, semangat jadi juara terus-menerus saya lakukan. Sampai suatu ketika saya berubah dari bentuk organisasi yang kantor pusat ke cabang dari cabang yang satu menjadi cabang yang lain yang lebih besar. Sampai pada saat ketemu Pak Glenn, saya bilang, Pak Glenn kayaknya mesti dirubah lagi. Dan kebetulan Pak Glenn punya visi yang membuat divisi manajemen penjualan. Saya waktu itu bilang bahwa seorang divisi manajemen penjualan itu harus dipimpin oleh seorang yang pernah menjadi pemenang. Dan pada waktu itu Pak Glenn, siapa? Berarti Anda dong. Saya siap Pak. Begitu terus menerus challenge yang diberikan, seperti juga pada waktu Pak Glenn, Pak Dirut kami mengatakan begini, kita ini butuh organisasi kayak pabrik. Jadi kita buat namanya pengembangan bisnis. Dan dibuatlah general manager pengembangan bisnis. Dan pada waktu itulah yang mengetahui cabang, yang mengetahui produk, mengetahui cara menjual. Kamu, saya akan dipindahkan ke situ lagi. Begitulah perjalanan sampai kepada satu organisasi dibutuhkan direktur konsumer kembali, dan Pak Eko Gindo sebagai direktur utama mengatakan bahwa orang konsumer yang cocok mengetahui semua produk retail, konsumer, personal adalah Anda, maka Anda jadi direktur. Itulah awalnya. Berjalan tahun 2012, pada saat itu Bukopin juga sama sulitnya. Laporan keuangan yang tidak begitu bagus, kemudian funding turun drastis. Tapi alhamdulillah tahun 2018 kita tutup dengan sangat baik. Dan kemudian terus-menerus kita improve beberapa proyek-proyek digital. Dan sampai pada Mei 2020, pada waktu itu saya diminta oleh Kementerian BUMN untuk menjadi Direktur Keuangan dan IT PT KAI. Dan sebagai informasi bahwa setiap pengangkatan dari Kementerian BUMN otomatis langsung efektif pada hari yang sama.
Saya langsung kemudian pamit dan langsung efektif hari yang sama. Saya kemudian langsung on fire ya, langsung betul-betul sorenya udah langsung meeting, Sabtu sudah meeting, kemudian bahkan Minggu dan Senin saya sudah presentasi tentang pengajuan dana talangan pada waktu itu. Dan saya menikmati perjalanan ini luar biasa. Saya mengenal bagaimana tata kelola keuangan, saya mengenal operasionalnya kereta api, bahkan saya belajar bagaimana juga memapping penumpang-penumpang, karena saya ingin mengembangkan juga big data dari penumpang kereta api. Disitulah kemudian saya mapping, kemudian saya membuat proses yang tidak mau ini KAI Akses yang salah satu aplikasi harus dikembangkan, dioptimalkan. Saat menikmati, saya bahkan keliling daerah ke semua Kadaop ya, dan bersama direktur yang lain. Pada waktu itu saya teringat bahwa ketika saya lagi asik-asiknya di KAI, kemudian kondisi Bukopin dengan isu hoaks dan sebagainya yang tidak begitu baik, sehingga tanggal 18 Mei saya ingat pada itu sempat stop clearing. Dan pada waktu itulah Kementerian BUMN juga langsung Pak Wamen pada itu, Matiko, telepon saya, Rifan, tolong tetap dibantu Bukopin. Dan saya membagi di tengah-tengah pekerjaan saya sebagai Direktur Keuangan dan IT, saya juga menyempatkan diri setiap malam datang ke Bukopin untuk melihat perkembangan. Sampailah pada satu kondisi penyelamatan bank ini dengan dukungan dari Himbara, dukungan dari betul-betul teman-teman di industri perbankan, dan sampai tanggal 18 Juni pagi, saya pikir inilah RUPS di mana saya melepaskan jabatan saya sebagai Direktur Konsumer, tapi pagi hari Pak Erick Thohir menelpon saya jam 8.31 dan meminta saya menjadi Direktur Utama Bank Bukopin. Tentu ini agak mengejutkan, tetapi ini tugas. Setiap penugasan itu bukan pilihan untuk menolak, tapi harus melakukan. Yang kedua, ini challenge, ini kesempatan. Bank dengan krisis likuiditas, ras di mana-mana, ATM sudah mati. Mau tidak mau ini harus lakukan satu pembenahan. Pada itu saya terima, dan pada waktu saya terima, kemudian saya juga harus menyerahkan dengan baik tugas saya di kereta api, dan saya masih ingat tanggal 23, karena itu kan hari Kamis, Jumat, kemudian langsung libur ya, 23 saya serahkan jabatan saya ke Direktur Pengembangan Strategis pada waktu itu, dan 24 saya efektif. Yang saya lakukan adalah saya harus didukung oleh banyak pihak. Pada waktu itu didukunglah oleh pemerintah, oleh OJK untuk melakukan persetujuan tentang adanya rapat umum pemegang saham untuk melakukan PUT 5 atau penawaran terbatas atau right issue. Dan ini luar biasa dukungannya. Satu persetujuan untuk pelaksanaan right issue itu bisa dibutuhkan sampai 2 bulan. Dan pada waktu itu pemerintah sangat serius, bahkan mengadakan rapat khusus tanggal 27 dan 29 dikeluarkannya surat disetujuinya melakukan right issue. Nah, inilah awal satu peristiwa besar, sehingga pada waktu itu saya sudah efektif, saya dapat komando yang luar biasa, kondisi yang sangat menarik. Kemudian saya melakukan audiensi kepada seluruh karyawan pada waktu itu. Satu hal yang penting adalah jangan menganggap sebuah kondisi yang nggak baik, atau janganlah pernah menganggap bahwa kesulitan ini sebagai masalah bagi kita. Kalau kita menganggap masalah, yang pertama yang menjadi masalah adalah diri kita sendiri. Anggap ini adalah sebagai perjalanan hidup, harus kita hadapin, harus kita cari solusinya. Dan pada itulah dukungan dari semua karyawan luar biasa. Kita melewati krisis ini, berbagai cara, sampai pada mengalami kondisi yang lebih baik, sehingga kita mencanangkan melakukan transformasi untuk merubah nama juga, karena nama ini penting menjadi Bank KB Bukopin.
Yang pertama tentu masalah kepercayaan, masalah likuiditas. Karena rush terjadi, tarikan nasabah juga terjadi. Konfirmasi, melengkapi informasi kepada nasabah juga sangat dibutuhkan kepada seluruh nasabah dan harus dilakukan oleh seluruh karyawan. Pada saat itu yang menarik adalah dukungan dari semua pihak. Perubahan komisaris, perubahan BOD, dukungan ini luar biasa besar. Sehingga pada saat itu meningkatkan kepercayaan, mengatur jadwal penarikan kalau diperlukan. Sehingga kepercayaan ini adalah menjadi sumber yang utama. Di luar kepercayaan nasabah adalah dukungan dari seluruh stakeholder. Salah satu yang menarik media. Dalam sejarah ini, saya pernah mengumpulkan media, 11 pemret, dan 11 pemret hadir. Ini adalah satu yang mengejutkan. Saya mencoba satu persatu saya hubungin sendiri, dari kelompok Kompas, dari semua kelompok-kelompok yang termasuk besar di Indonesia, termasuk yang Detik, CNBC, yang mainstream yang di Indonesia, yang kelompok 10 media terbesar, mereka hadir pemretnya. Saya merasa ini dukungannya luar biasa. Dan kita mulai menginformasikan kondisi yang sebenarnya terjadi di Bukopin. Terjadi perubahan pemegang saham. Yang tadi persetujuan right issue ini adalah awal adanya pemegang saham baru yang memberikan dukungan secara dalam bentuk dukungan modal, dukungan likuiditas. Ini harus diangkat untuk menimbulkan kepercayaan masyarakat. Dan ini dukungan luar biasa. Nah, satu siklus lagi yang menarik adalah pada salah nama. Pada saat itu tentu diharapkan seperti di negara lain, di 24 negara, mereka menggunakan nama KB Kukmin. Tetapi kemudian saya bercerita tentang apa yang terjadi di Indonesia. Di Indonesia ini emosional menggunakan nama Bukopin masih ada. Sehingga pada saat itu diterimalah nama Bukopin menjadi Bank KB Bukopin. Ini tentu kondisi yang baik. Bank nasional yang kemudian menjadi bank global. Ada banyak hal dinamika yang kita hadapi, bukan masalah, tapi dinamika. Ya. Dinamika yang pertama adalah bagaimana kita menjaga pemerintah mensupport, kemudian bagaimana kita menjaga supaya regulator membantu kita, mendukung kita. Kemudian bagaimana kita juga berharap komunikasi ke pemegang saham pengendali kita dilakukan dengan baik. Sehingga ini dinamika adalah komplit, belum tentu pemegang saham saya kemudian bergeser mendapatkan pemegang saham baru, yang kebetulan dari Korea, yang culture-nya beda, cara komunikasi tentu ini harus dibutuhkan, dijaga dengan baik. Tidak mungkin hambatan ini kemudian kita biarkan. Maka kita harus menjadi center yang baik. Center menjaga hubungan antara Korea dengan regulator, antara Korea dengan pemerintah, bahkan dengan regulator dengan pemerintah. Ini juga sama harus dijaga. Sehingga semua akan membuat satu keputusan yang sama, demi kemajuan Bank Bukopin dan demi menyelamatkan Bank Bukopin. Nah, inilah dinamika yang saya hadapi dan alhamdulillah bisa kita lewati dengan baik. Ada satu cerita menarik bahwa pengalaman hidup kami, Bank Bukopin yang menjadi KB Bukopin ini pengalaman yang lengkap dalam industri finansial, dalam perbankan. Biasanya perbankan mengalami case adalah ketidakpercayaan sehingga rush. Kami sangat lengkap, ada pandemi, ada rush. Jadi bottom, benar-benar di bawah. Makanya saya bilang pernah ke teman-teman, jangan pernah takut jatuh, karena kita sudah di paling bawah. Tapi bangkitlah dengan cepat. Tidak hanya cuma maju ke depan. Itu yang paling penting. Lengkaplah satu peristiwa, satu dinamika yang kita hadapi. Nah, tetapi ngelengkapnya ini kemudian menjadi spirit yang baik buat kita. Kenapa kita lakukan transformasi? Kenapa kita lakukan emergency management program? Kenapa kita lakukan juga bagaimana mengangkat percaya diri atau confident dari seluruh karyawan yang dari pernah dimarah-marahin dana yang nggak boleh keluar, kemudian diancam oleh nasabah, dibuat video dan diedarkan dan diviralkan oleh nasabah.
Tentu ini berat untuk mengangkatnya, tetapi semangat yang sama, membangun passion bersama, membangun satu keinginan untuk maju bersama, kita dapatkan dengan baik. Dan dari pengalaman seperti ini, maka kalau performance dilihat adalah, yang pertama adalah tingkat kepercayaan, itu value-nya nggak terhingga. Dari yang namanya tarikan jadi penempatan, itu value. Iya, dalam sekian waktu, sekian bulan, 6 bulan. Bahkan sebelumnya yang orang bilang, duit saya nyangkut. Sekarang enggak, duit saya udah tabung, duit saya udah saya deposito. Persepsi itu kan harus dihilangkan. Nah itu performance. Secara finansial tentu mungkin berat. Ya, yang kita hadapi juga nggak bisa secara finansial kita laba meningkat, nggak mungkin. Akan susah. Karena pandemi dengan relaksasi POJK 11.8, mau nggak mau kita melakukan penekanan bunga, akhirnya penekanan pendapatan. Sementara bank pernah mengalami ras, pada waktu mengalami ras untuk menjaga supaya nggak keluar, satu cara adalah kepercayaan dan pricing. Sehingga gapnya semakin tipislah NIM-nya dan berpotensi semakin tidak baik kondisi secara finansial. Tapi performance seperti itu sangat penting, tapi ketika pandemi dan ras menjadi satu, tidak penting. Yang penting adalah kepercayaan. Dan itu sudah terjaga. Jadi kalau komparasi performance tentu tidak bisa year to year. Tapi lihat bagaimana kita dari bottom, dari ketidakpercayaan. Kemudian sampai meningkat kepercayaan, ketika pun masih tidak baik secara laba rugi, NPL, yang saya katakan bahwa sekarang sangat membaik. Ya. Bagaimana kondisi membaik? Ya karena kita bisa mapping. Ternyata pada waktu kita susah kita mapping. Tidak semua bicara pandemi loh. Ya kan? Transportasi, pariwisata bisa, tapi kesehatan masih bagus. Maka yang kesehatan harus tetap produktif memberikan kontribusi kepada bank. Nah inilah satu pembelajaran yang baik, peningkatan performance dan kepercayaan nasabah adalah ukuran yang paling penting buat industri perbankan. Dan kami belajar karena kami mengalami. Ya, yang pertama, saya teringat satu kondisi di mana terjadi ras yang luar biasa pada waktu itu, dan pada waktu itu antriannya agak tidak masuk akal. Mungkin juga pada dengar ya. Orang ngantri jam 2 malam, jam 11 malam. Dan memang kebetulan kita pulang jam setengah 2, ada antrian. Pada waktu antrian saya tanya turun ke bawah. Saya turun di kantor pusat. Ibu, Bapak mau apa? Kami mau antri Pak buat transaksi besok. Sedemikian payahnya bank kita ya. Sedemikian parahnya bank kita. Sehingga diantri jam setengah 2 malam. Oke kalau gitu Bu. Atau bapak, pada itu ada bapak dan ibu pada waktu itu. Dan memang banyak bapak-bapaknya. Saya tanya, coba nomor rekeningnya ditulis. Waduh saya lupa. Lalu KTP-nya Bu dicambil. Wah nggak dibawa. Pertanyaan saya, Anda siapa? Kok ngantri? Hanya cuma sekedar nulis nomor antri dan badannya ngantri. Pada waktu itu kami pulang dan saya pulang, saya pikir sehingga saya WA di grup BOD. Besok kita meeting jam 8, walaupun baru jam 2-an ya, kita pulang. Dan waktu jam 8 kemudian saya bilang, saya mau kita mikirin, kita punya aplikasi apa nih? Kita punya aplikasi yang bisa diterapkan di masyarakat apa? Sehingga saya merasakan bahwa antrian ini harus dibangun dengan baik. Kalau enggak, ini isu masih terjadi. Pada waktu itu, para teman-teman development, wah Pak ini kita butuh waktu lama dan sebagainya. Kebetulan memang saya kan dulu di business development, saya juga di electronic banking, saya senang. Akhirnya saya ketemulah ide saya pada waktu itu. Bagaimana kita kembangkan antrian nasabah pakai aplikasi. Mereka datang, mereka masukin nomor rekening, mereka masukin nomor handphone, diverifikasi, mereka mendapatkan OTP, kemudian mereka dapat antrian. Setelah dapat antrian, mereka antrian nomor sekian jam berapa. Dan pada waktu itu, saya minta dalam 2 hari dilakukan development harus jadi. 2 kali 24 jam. Dan alhamdulillah saya Selasa bahas, hari Kamis jadi.
Hari Kamis jadi, hari Jumat kita coba roll out, hari Senin kita aplikasikan. Dan betul, terjadi penurunan yang luar biasa. Nggak ada lagi namanya antrian. Ternyata isu itu memang, ya tadi saya bilang udah beritanya hoax, isunya dibuat seperti ras. Semua bank kalau diras nggak akan pernah selamat. Bank apapun nggak akan bisa. Karena sebagai lembaga bank intermediasi, kan setiap penempatan ada di bank harus dikeluarkan dalam bentuk pinjaman. Bahkan kalau LDR 80%, 80%-nya dikeluarkan. Kalau penarikan di atas 20%, mana ada bank yang mampu. Maka mengelola kondisi ini paling penting. Jadi kalau ada yang sengaja mau membuat kekacauan dan sebagainya, dan ternyata seminggu kemarin antrian sampai keluar. Media juga melihat, wah sampai penuh. Di samping kita lakukan protokol kesehatan. Dan ketika kita implementasikan pada hari Senin, Selasa, Rabu, selesai. Bukan turun, nggak ada antrian lagi. Karena mereka kalau bukan orangnya, bukan nasabahnya, mereka nggak bisa melakukan antri. Dan pada waktu itu kita ngerti profil dari nasabahnya. Apa yang ngambil? Kita jelasin. Kita tim, lihat tahu profilnya, oh ini pekerjaan di sini. Dan akhirnya itulah cara-cara yang baik yang dilakukan. Dan inilah pengembangan teknologi yang pertama. Dan akhirnya nggak cuma ini, kita kembangkan bagaimana onboarding, buka rekening tanpa datang ke kantor, dan kemudian aktivasi terhadap e-banking atau mobile banking tanpa datang ke ATM. Begitu seterusnya. Mau nggak mau kita harus ngikutin perkembangan ini dan membuat development teknologi demi kebaikan, demi melayani nasabah. Jadi yang paling penting begini, kerja ini harus dijadikan kebiasaan, bukan dijadikan beban. Sekali Anda menyebut bahwa kerja ini menjadi beban, selanjutnya dan seterusnya menjadi beban hidup Anda. Tapi kalau menjadi kebiasaan hidup dan kemudian muncul passion, bukan beban buat Anda. Yang kedua, kita sendiri yang mesti bisa ngatur. Kapan menikmati waktu senggang? Banyak hal. Saya kebetulan lengkap. Agak menarik ketika kebetulan kalau sekarang punya cucu, saya senang sama cucu saya. Itu pengobatannya adalah dikirimin video cucu saya atau video call dengan cucu saya. Itu udah merupakan hiburan yang luar biasa. Yang kedua, saya punya hobi juga yang gampang diterapkan. Hobi musik, saya tinggal pegang alat musik, saya main, saya nyanyi sendiri, pakai headset, nyanyi 2 lagu, selesai. Nikmat, cari chord sendiri dan sebagainya. Sepeda, tinggal dikeluarkan, goes, ya kan. Sepeda capek, ganti e-bike. Yang masih pakai goes, tapi speednya dapat. Yang penting speednya dapat, tapi keringetnya dapat. Capek lagi, motor. Motor kita tinggal cari yang seperti apa. Kalau mau menikmati, pakai Vespa yang mesin kanan. Oh, dengan suara yang klasik, ya. Dan naik Vespa itu jangan pernah takut mogok di jalan. Setiap pemilik Vespa, kalau Anda ada masalah di jalan, Anda akan dibantu lebih dari 5 orang, minimal. Akan berhenti untuk membantu Anda. Jadi brotherhood-nya saya rasakan. Dan ini saya merasakan bahwa nikmatnya beda-beda. Saya senang nanam. Bahkan saya juga lagi senang memelihara burung. Kenapa? Karena saya merasakan bahwa menghargai kehidupan itu juga penting. Dan pada waktu Anda nggak bisa menghargai, nggak menjaga hidupnya, tanaman maupun burung, kualitasnya juga nggak bisa bagus. Contoh, coba kalau tanaman, Anda nggak lihat tanahnya, kegemburan tanahnya, pupuknya kalau diperlukan, jenis tanahnya. Kemudian ada yang harus mendapat matahari, ada yang enggak. Kalau Anda nggak jaga, hidupnya nggak bagus, tanaman juga nggak bagus. Burung juga sama. Setiap burung punya ciri khas yang berbeda-beda. Ada yang disemprot mandiin setiap harinya, pagi baru dia akan berbunyi. Ada yang makannya bermacam-macam ya. Ada yang sampai dengan harus minta kroto, minta pisang. Bahkan harus dikasih jangkrik 5 dalam 1 hari. Itu mesti pikirkan kualitas of life-nya dari burung ini dan kemudian mereka bersuara dengan baik. Ini rasanya nikmat yang luar biasa. Kalau motor beda lagi, otak motorik. Jadi waktu naik,
jangan naik yang speednya pelan. Dia kadang-kadang kita juga kencengin. Kenapa? Waktu kaget-kaget itu ngerem-ngerem itu otak motorik, refleks yang kita. Dan ini akan menjadi sehat. Maka itu saya nikmati semua dalam satu rangkaian sebagai bagian dari hidup saya. Jadi kalau dikatakan hobi, susah disebut hobi karena semua adalah senang gitu. Karena semua adalah menjadi bagian dari hidup saya yang saya nikmati terus sepanjang hidup saya. Kalau saya pagi misalkan datang ke kantor jam 7:04 kan belum ada kegiatan, 15 menit saya pasti akan main-main. Dan pada gitu, dan kapan saya senggang. Dan kebetulan kan saya punya histori yang kalau di musik lucu nih. Saya ini bukan pemain musik yang hebat, nggak bisa baca partitur, tapi feeling dalam mainkan chord bisa. Bahkan tahun 85, 86, 87 waktu ada lomba Cipta Lembaga Prambors, 2 kali saya sebagai semifinalis. LCLR bener ya, luar biasa. Masa-masa kita gitu ya, ketahuan umurnya. Itu saya 2 kali jadi semifinalis. Jadi saya masih kiblatnya itu lagu-lagu Indonesia. Makanya kalau musik saya seneng banget tentang musik-musik Indonesia. Paling saya sukai. Jadi banyak musik Indonesia yang sangat bagus ya. Kadang-kadang ada 2 kan tipikal. Tipikal 1 melodinya yang bagus, 2 syairnya yang bagus atau liriknya yang bagus. Nah, tinggal dipilih gitu. Mana feel-nya? Nah, saya bisa mendapatkan kadang-kadang syairnya atau liriknya yang bagus, tapi yang sering saya dapatkan adalah melodinya yang